Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehidupan pada saya panjenengan semuanya, yang telah mengalirkan darah-darahnya pada pembuluh darah, yang belum mencabut roh kita dari badan kita, sehingga pada awal kehidupan malam hari ini kita bisa menambah lagi sanggup kita menghadap Allah. Kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa setiap hari Jumat di Masjid Raya Nur Al-Ashkar Surondakan Trenggalek ini kita sering tawassul bil haq, tawassul bis sabr, insyaallah sampai isya. Sebagaimana biasa ini kita ngaji tentang bab tauhid. Salawat dan salam semoga tetap limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh idola kita yang telah membimbing, mengarahkan, mengeluarkan saya panjenengan semuanya dari alam kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang benderang, tauhid yang murni, minadz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah maghrib yang berbahagia, sehat sedaya nggih? Ya, mudah-mudahan sehat jasmani, rohani, ekonomi, sehat iman dan takwa kita kepada Allah. Baik, kita lanjutkan ini bab tauhid, serinya tentang dukun sihir. Kemarin sudah kita bahas ciri-cirinya dukun, bagaimana caranya dukun itu mendapatkan bantuan setan dan berbagai macam. Kemudian tentang ancaman bagi orang yang mendatangi dukun, mempercayainya, sudah kita bahas. Ini nanti yang belum ini kita tentang karomah dan apa perbedaan antara karomah, sihir dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang macam-macam sihir. Sihir itu nggih bahasa Indonesia, lek cara mriki niku nggih jengges, teluh, napa malih? Santet. Santet itu masuk bahasa Indonesia niku nggih. Pokoke yang jenis-jenis itu. Nggih. Tenung lah. Nek dukun tukang itu adalah orangnya, pelakunya, perbuatannya niku adalah ya jengges, sihir dan sebagainya. Niki ada beberapa jenis dan ragam sihir yang ada di Indonesia khususnya yang kita ketahui. Nanti jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sihir permusuhan dan perceraian. Niki bisa dicek di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 102. Ini kisahnya tentang Harut wa Marut, dua orang malaikat dan sebagainya. Nah, yang intinya di antara sihirnya itu, sihirnya setan pada masa itu sampai sekarang itu bisa menceraikan antara suami dan istri. Bisa nih tuh, bisa ngerti cek nanti. Awalnya sebelum cerai itu permusuhan. Nah niki indikatornya niki. Indikator kalau nuwun sewu seorang istri atau seorang suami niku kena sihir ini, satu, ndak betah neng omah, padahal omahe api, ya keramikan, fasilitas lengkap lah, sugih lah begitu. Tapi neng omah ndak betah. Bawaan iki kudu kabur aja. Paling banter neng omah iki adus ganti baju minggat neh. Nah, perlu seminggu ndak balik. Neng omah panas bawaane. Demene neng jaba, apa neng jaba ki enek hiburane cewek-cewek lah. Itu. Niki insyaallah jamaah mriki bapak-bapak neng omah masuk omah iki yo lantaine mek tanah no gedhek ya wis alhamdulillah nikmat. Tapi selagi lek neng omah ndak betah, niku hati-hati. Soalnya kalau keluar untuk cari rezeki ndak masalah, tapi ini ndak betahnya pokoknya ndak betah neng omah. Yang kedua, melihat istrinya sing cantik niku malih elek. Padahal bojone iki ayu. Tapi begitu lihat istrinya tuh lihat elek. Baune itu bau bangkai. Padahal wis adus. Sedina ping 7 nggawe parfum panggah bau. Apek baune.
Nah, bapak kan ndak ngoten kan, delok bojone sing tuwek pun panggah nom panggah ayu, luar biasa niku. Ora sing ayu kayak malah elek, malah apok. Nah itu indikator itu bahaya itu. Berikutnya, perkara sepele menjadi sepolo. Ngopo sepele jadi sepolo niku. Perkara itu kecil sekali ya, paling ngopo kecil sekali itu menjadi sebab malah bertengkar, malah jadi cerai, permusuhannya begitu. Ya. Jadi ini adalah indikatornya. Kenapa? Itu setan sudah bermain, sudah begitu. Pun juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Rene omahe ora betah. Delok suamine sing gagah ganteng iki wis ora ketok blas, panggah elek bawaane iki. Wis ndak nyaman di rumah, itu ada indikasinya seperti ngoten niku. Curiga mawon bawaane iki. Misalkan kok gawe baju metu nang ndi arep janjian karo cowokmu ya. Ora ada saja alasan untuk kita ini misalnya tidak betah di rumah, tidak suka dengan pasangan kita. Ini bisa. Ini monggo dicek di surat Al-Baqarah 102. Yang kedua, sihir itu adalah mahabbah. Nah, ini yang di pondok-pondok ini yang dipelajari ini. Mahabbah pelet guna-guna. Niki napa niki? Ah, niki kilas balik saya dulu nggih diajari macam-macam niku. Di antara merica niku jangan diterapkan nggih. Ini hanya sekedar diterapkan. Merica dipelintir-pelintir itu sampai pecah. Lek ketumbar kan empuk, merica kan keras. Jadi ngepelintir bisa pecah enggak nih? Sambil dibacakan sesuatu. Enggak cewek dikene. Langsung pencut niku. Tapi bacaannya apa enggak saya ajarkan, nanti di melu-melu kok. Begini nih. Kalau merica nih, ini buktinya enggak berhasil juga saya niku. Enggak berhasil. Macam-macam nih. Kalau misalkan kasus ada nun sewu, jerohan dijemur hilang. Nah, niku ilmunya ilmu pelet niku. Nah, jerohan niku loh. Dijemur kayak hilang. Pasane gak jemur papat kok kari siji sing telu ning ndi? Manuk ora doyan digondol tikus ora mungkin. Nah, niku lek ilange dicolong uang, nah itu biasanya itu adalah untuk guna-guna pelet. Cinta ditolak, Gus bla 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 bertindak. Niku iklane ngoten niku kathah niku nggih. Wonten majalah-majalah sing majalah dukun, Liberty, Misteri. Lah saniki HP pun ketik rek begini. Nah, wonten ndak niki. Dicanggih lagi niki. Jadi ya mahabbah pelet guna-guna. Berikutnya, niki sing rada saya punya kasihan khususnya nanti ada ketemu nih, yaitu hipnotis. Gendam. Napa lae niku? Nah. Banyak kan kasusnya sing ngoten niku dihipnotis. Tapi hati-hati, di TV itu nggih banyak sing ngoten niku. Niku ilmu sihir niku. Nggih. Meskipun ada nanti jenis-jenis misalkan sulap niku sing hanya trik-trik saja. Nah, ada yang permainan trik, kecepatan tangan, ngapusi, nah itu hanya trik saja. Tapi kalau sudah pakai hipnotis, jin dan sebagainya, lah niki hati-hati niki. Nanti babnya khusus tentang hipnotis nanti ada, saya punya kan hipnotis. Berikutnya, sihir gila, linglung, lemah fisik. Jadi nun sewu wong rada aneh error niku bisa jadi itu karena gara-gara sihir. Gara-gara sihir. Lemah fisik. Wis ndak doyo lah begitu. Bisa itu kena sihir. Berikutnya, sihir kekuatan gaib. Di antaranya pukulan jarak jauh.
masteri ning kono sane pukul mencelat niku. Atau siapa pun jarak jauh dipukul kena. Nah ini saya juga, saya dulu kecil SMP itu namanya ilmu setrum. Di shred blak macam-macam nih, nyetrum malah sembarang barang disetrum, iwak disetrum, pelem disetrum, ben ceblok ada dicolongi. Mana? Saya itu diajak belajar tapi saya paling tidak berhasil. Karena teman-teman itu digeplok kiai ini, plek ini bisa nyetrum, malah di ilmu setrum. Saya itu tidak bisa. Akhirnya sekarang masih di ilmu setrum itu bisa saya netralkan. Jadi malah tidak bisa. Padahal saya belajar, tapi tidak pernah berhasil saya pribadi ini. Jadi pernah begitu. Ya. Jadi ilmu setrum, pukulan jarak jauh. Kemudian ilmu kebal. Ya, pusing panjenengan tidak ada. Kisahnya Rasulullah kebal, sahabat kebal itu tidak ada. Iki umate sholatnya kadang orang ngaku ilmu kebal. Dari mana? Kon rene kalau ada sing duwe ilmu kebal. Rasul perang ya kena tombak, kena panah, kena pedang. Sahabat-sahabat itu bekas lukane bacokan itu banyak. Kalau memang ada ilmu kebal, niku nun sewu sing paling perlu niku nggih zaman Rasul perang itu adu arep, berhadap-hadapan, bacok-bacokan. Lek ada ilmu kebal cukup sahabat itu kebal 10 nih. Wis menang terus. Indonesia tidak dijajah Londo 350 tahun. Cukup wong galek, wong serondakan dipilih 20 apa wong 50 kirim ning Londo ngono. Ke Belanda untuk apa? Bacoki wong Londo sana. Kenapa? Kita dibedil ndak apa-apa. Dibacok ndak apa-apa wong kebal. Bukti nih kita dijajah 350 tahun ngapusi. Pembualan kelas berat nih Bu. Lagi lek duwe guru kiai sing kebal kon rene. Lek Jumat teng mriki lek Rabu ning Syekh Musa kono. Atau setiap hari ketemu saya bisa. Ilmu kebal niku. Dadi hapusi polduk niku. Kita pernah membongkar seseorang yang punya ilmu kebal. Katanya niku dapat dari kiai sekian juta nebuse mahare niku. Ya karena kita buka kajian rupiah akhirnya dia nyoba mau ditusuk jarum tuh enggak berani. Jarum pentul nih loh, jarum mau pentul nih loh. Ditusuk enggak wani. Takut loh, jarine kebal. 1,5 juta itu sudah tahun 2000-an. Saiki iso 3,5 juta niku. Akhirnya dibongkar. Apa dibongkar? Mek tulisan kertas. Botol kerating deng di depan, botol M150 di belakang. Tulisan bahasa Indonesia. Ning kertas dilipet kayak kain dijahit. Itu 1,5 juta niku. Nek saya dadal ngono lak sugih kula. Botol kerating deng di depan. Botol M150 di belakang. Kayak karepe piye karo nek gawe wesi ngono matuk masuk akal ngono. Itulah orang lek geblek dihapusi dukun-dukun ngoten niku. Itu kebal. Kemudian pagar badan. Panjenengan mungkin merantau atau seorang TNI, polisi, benanu atau security badannya dipageri. Lek dipageri gawe baju besi, enggak apa-apa, betul niku. Anti dibacok niku. Tapi pagar gaib. Misalkan malah dikai kodam, dikai macam-macam. Saya menemukan, saya punya tetangga wong Ngawi. Kok Ngawi? Cepu masuk Ngawi ya? Ya, Cepu. Nah. Cepu merantau neng Kalimantan jadi security neng PKT, Pupuk Kalimantan Timur. Nah, ya karena merantau kayak wong ini mesti golek srono nggih. Golek is ngoten niku.
golek ya apa piandel napa-napa jenenge. Salah satunya adalah ya ilmu ngoten niku, ilmu pagar badan. Ternyata apa? Ternyata ya panggahae ndak berfungsi apa-apa. Ternyata ya dia itu ternyata ya dari kiai nuwun sewu tidak semua niki. Wis nyebute kiai, nyebute iki wong-wong iki pokoke iso ngimami iso mimpin tahlil wis kiai ngono ae wis. Ora duwe pondok atau duwe masjid kiai. Nek kita ki ora nek kiai ini nggih kita ini. Mboten wonten kita ini ya. Pak Bani ora kiai kok ustaz ngono. Ora kiai Pak Bani ki ustaz ngono. Lah ndak masuk untuk kiai. Kita ndak punya kiai. Kita punya ustaz maksudnya. Ternyata dia itu salah satu syaratnya itu adalah ndak boleh makan beton. Beton isi nongko niku isi ngoten ndak boleh itu. Nek sampai mangan ngono ilmune ilang. Dan pisang emas. Itu rasa pisang emas. Nah, kalau dia makan itu ilmunya itu hilang. Ya akhirnya kita ya hilang tenan malahan. Tidak percaya seperti itu. Kemudian ini pagar badan, ini pagar gaib. Omahe dipageri gaib. Napa niku? Ya ben dijaga. Sing bener dipageri tralis 2 meter, 3 meter aman insyaallah kayak CCTV. Nah, itu aman. Niki ndak wis ora apa-apa dipager gaib. Jadi terhindar macam-macam. Sing ning Gandul Sari kemarin gitu kasusnya nggih pagar gaib barang niki. Berikutnya niki ilmu tembus pandang. Misalkan kita di sini seret saya melihat oh iki sing masjid Musa ki, wah ini mesti pakai Pak. Iya memang jamaah kulo mesti ngerti saya. Wonge panggah. Kae Pak iki ya jelas. Ini dalam arti bisa nembus pandangan ke jauh ke depan. Bahkan yang lebih error lagi niki non saya ada seorang oknum kiai ustadz gitu loh, memberikan amalan yang bisa masuk ke alam malaikat, ke alam barzah. Ke alam barzah percaya saya, nek mati masuk dia. Alam malaikat ini loh, ada amalan tertentu. Ada itu, dan termasuk kitab mujarobat. Nah, kitab mujarobat ini adalah kitab dukun. Aneh-aneh, saya dulu pernah punya kata niku aneh-aneh. Kalau pengen ketemu raja jin tuh begini, begini, kan macam-macam niku. Terus selain duit dibakar niku, nggak usah. Berikutnya sihir panggilan. Ini sering nih saya nangani kasus nih. Pripun sihir panggilan? Begini misalkan, tiba-tiba panjenengan pas neng omah dewi apa di suatu tempat tertentu yang sepi, tiba-tiba terdengar panggilan, Mas Teri, diceluk-celuk tapi orang enek loh, kosong orang enek uang, orang enek mau orang sebut Mas Teri, kena pengaruh melaku ngikuti niku. Nah, lek begitu tuh sihir panggilan itu ujung-ujungnya engko mesti aneh-aneh, itu mesti aneh-aneh niku. Atau kita mau dipanggil, nama kita dipanggil. Atau kadang itu mencewu ketika kita berjalan melaku nih, pas dewe misalnya, melaku jalan kaki nih, kayaknya sing mengikuti nih dari belakang. Kau rek, enek. Perasaan itu ada, tapi tidak ada. Sinten sing ngoten niku pernah? Enggak, panjenengan pernah begitu enggak pernah. Alhamdulillah orang. Lek sing ngikuti bojone ya apik niku. Kita dhewe kayak merasa ada di belakang itu. Ini ndak enek. Nah, niku termasuk nanti sihir panggilan niku. Berikutnya sihir penyakit. Sihir penyakit niki pada sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Nah, ini tim kita pernah nangani niku nuwun sewu. Tapi tidak di Trenggalek niki di Kalimantan sana nuwun sewu.
mandul dan nun sewu, ndak bisa berkokok. Berkokok. Dirupiah beberapa kali akhirnya normal. Ada nih kejadian ngoten niku. Ada orang yang sakit, sebenarnya dicek kadang cara medis negatif. Terus dicek terus di macam-macam negatif. Tapi aku loro. Misalkan begitu. Wonten ndak kasus begitu? Ada. Sampai kok ngendi-ngendi ndak bisa alat negatif. Nah, itu bisa jadi kena sihir niku. Berikutnya, nah ini khusus perempuan yaitu sihir pendarahan. Sihir pendarahan itu nanti kaitannya ibu-ibu harus paham antara darah haid, darah istihadah. Harus tahu niku. Nah, di antara itu nanti ada sihir pendarahan. Ini ya nanti tanya ustazah perempuan saja. Bagaimana itu tentang haid, darah istihadah itu ada bedanya dan kewajiban berbeda. Loh, haid nggak boleh sholat, dan istihadah wajib masih tetap. Cuman kadang nggak ngerti akhirnya, rong minggu tangga haid terus. Itu bisa jadi istihadah. Nah ini tuh dijumpai loh, panggah ya bisa seperti itu. Berikutnya, sihir penghalang pernikahan. Niki nuwun sewu niki, ya beberapa kali kita juga nangani nuwun sewu. Ini tidak semua, tidak pasti itu Pak, ada kasus-kasusnya. Nuwun sewu misalkan kok bahasane nuwun sewu, waya wis nikah kayak anu kok urung-urung. Tanpa ada sebab. Kecuali sebabnya dia pewogel patah hati kayak nazar aku ragah, itu ceritanya berbeda. Ini semangat untuk itu, tapi setiap ada yang melamar, ini kasusnya, niku batal. Batalnya ada beberapa keadaan. Satu, ketika mau saya mau ngelamar kepada pihak perempuan, kadang di tengah jalan dari rumah menuju ke pihak perempuan, enek sing menghalang-halangi. Itu bisa berupa apapun menghalang-halangi. Nah itu berarti setan gitu begitu. Atau pas kita melamar melihat perempuannya itu nun sewu malih elek. Padahal ayu fotone ayu gitu, elek bukan berarti karena editan, tapi memang eleknya itu, jeleknya itu karena nun sewu enek gangguannya di si perempuan itu atau sebaliknya. Ada kasus-kasusnya kata itu ada. Nah, ini sihir penghalang pernikahan. Tidak berarti nun sewu lek urung nikah itu tidak. Ya, bisa jadi karena ada faktor-faktor psikologis yang lainnya, kita harus deteksi dulu. Tapi lek wis kuwabeh ndak ada masalah, kok masih dan ada kasusnya nanti cerita sing setiap mau ngelamar niku kok jelek terus taunya. Nah, itu bahaya. Kenapa? Biasanya lek seperti itu ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak kena sihir, dia nuwun sewu didemeni jin. Orang bain-bain ini. Jinnya itu seneng kepada si perempuan itu. Kita juga pernah punya pasien itu seorang kerja dulu di Bank Dagang Negara. Tapi sekarang udah ganti kan. Dulu di sana. Seorang perempuan Bugis. Ayu itu. Terus ciri-cirinya nanti kalau ada kasus begitu ada ciri-cirinya itu. Jadi ada sihir penghalang pernikahan. Berikutnya, lagi sihir ramalan nasib atau perbintangan. Nanti perbintangan ini khusus nanti kita bahas bab kaitannya dengan hujan. Berikutnya, goleki barang. Setan gundul temokno dolanan kula ratemu tak ketak dasmu. Ilmune dhisik saya diajari begitu, lek barang ilang ngono gitu. Setan gundul temokno, apa sing diilang, lek ratemu tak ketak dasmu. Berarti setan iso yang ngetak aku kowe. Malah kita diketak setan nanti jangan-jangan. Nah, nuwun sewu. Kan kadang kita begitu titik-titik itu kedukun. Barangnya hilang, duitnya hilang, KTP hilang dan sebagainya. Bukan lapor polres sana tapi neng mbah dukun sih, alah itu jan setan semua lah begitu itu.
Jatuh itu bisa jadi mungkin karena jatuh dan sebagainya. Ya. Pertanyaannya kalau nek barang hilang itu napa nek sing setan itu iso nyolong itu? Ada. Jenis setan yang bisa mencuri itu ada. Riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari itu kan ada setan yang nyolong korma, yang kita mah sembako, beras. Ada begitu. Nah, pertanyaannya lek duit hilang apa ditayang tolong tuyul? Dicolong ndak? Kok nemen-men tuyul kok nyolong neng masyarakat, kok orang nyolong neng bank? Nyapa kok ndak gelem nyolong bank? Nyolong bank kan nyolongnya iso 10 miliar. Nah itu tuyul berdasi sing nyolong. Tapi lek sing tuyul kok ora tahu nyolong ya. Nyolongnya kok neng sebenarnya itu ya memang uangnya itu sing memang selama ini duit saya tidak pernah hilang. Memangnya Pak Kur duit. Yang duit lek titik-titik gitu ya. Enggak tahu dicolong. Ya enggak ya. Berikutnya sihir tolak hujan. Ini sama nih kaitannya nanti tolak hujan atau pawang hujan. Ini kajiannya nih mungkin baru pertemuan berikutnya beberapa waktu nanti. Ini kaitannya dengan hujan, pawang itu tidak ada begitu tuh. Bukti ini kemarin yang sing di NTT niku, cewek sampai terkenal lele dia pusing, ya. Dia pusing, tidak ada pawang hujan. Hujan itu turun karena Allah, bukan karena pawang dan sebagainya. Nanti babnya bab itu. Jadi sekali lagi ini macam-macam sihir yang ada di masyarakat. Sing urung kesebut napa? Sihir napa kira-kira? Oh, penglaris. Nah, penglaris ini dia juga termasuk sihir. Orang yang cari penglaris itu berarti Nuwun Sewu dia tidak beriman kepada Allah Ar-Razzaq. Ndak Pak, iki aku ki ora ning dukun. Ning Pak Kiai duwe pondok. Lek datang minta mbah tolong dongakno kula. Dongakno ben laris dagange ndak apa-apa. Tapi kalau nongkon tak tulis iki templekno pakunen ning warungmu. Pakunen ning rombongmu. Nah, lek begitu, wis itu syirik ngoten niku. Jangan khawatir, saya panjenengan semuanya punya rezekinya masing-masing. Ndak bakal rezekinya itu salah alamat, ndak mungkin. Jangan terpengaruh saya ngoten-ngoten niku, sudahlah, ndak usah, ndak khawatir dengan rezeki saya. Ada lagi jenis sihir sing belum disebut, kita napa? Jengges. Ya, jengges kuwi pula jengges niku. Misalkan nglebokne paku, susuk, disusuk. Susuk, pasang susuk niku nah. Biasane susuk niku kan berupa yes panjang begitu, emas biasane. Kok ora ketemu aku tak nggawa kawat dhewe Pak Yai lho. Kok njaluke emas nyapa njaluke emas niku? Di mana letak penipuannya niku? Jenengan aku ndak usah emas Pak Yai iki, aku tak nggawa dhewe niki wis iki paku iki lah apa ngono, lebokno. Mangga ora iso. Lek emas niku sing dimasukkan iku bukan emase. Misalkan ini 5 gram. Jadi dengan setor emas atau setor duit. Setor emasnya itu gawa didol iku. Lek setor duitnya dikantongi. Sing dilebokne dihapusi panjenengan. Panjenengan pernah telusupen. Telusupen ki masuk mungkin 2 mili ngoten kan. Waduh. Lara neram niku panas dingin tenan nek rambut radi sudet niku. Nek niku dilebokne barang mungkin sak meter. Dilebokne kene. Sidamu ya pedhot ini urate iso mati itu nanti. Kemana itu emasnya itu? Juga itu sing masang niku. Ora sah mas-masan Mbah Yai aku iki aja ngono. Ora gelem. Enek alasane iku.
Kenapa? Itulah sebetulnya penipuan, dihapusi dengan itu. Engko lek anu kudu diilang. Sering saya kon ngilangi ilmune wong ngoten itu, wong sing arep mati, sing tobat ngono kon ngilangi ilmune. Ora usah diilangi, Pak. Ndak ya percaya wis ilang karepe dhewe. Iki lek ora sing masang ora iso ngetokne. Nah, begitu. Sing mengeluarkan harus orang yang memasang katanya. Ndak dihapusi panjenengan niku. Ora usah ditokne. Yakin panjenengan ndak percaya wis ilang kabeh niku. Cuman memang kadang ya orang nek ndak digitukan ndak mantep. Ya kon ngaji mawon nek saya. Ngaji di rupiah bar wis. Ngajine terus. Sing repot mek ngajine pisan ora teko nek akeh tunggale ngoten niku. Jadi ndak ada ilmu susuk itu dihapusi tok panjenengan. Ora usah susu-susuan pun ganteng panjenengan. Ben ketok irunge mau wancung ngono. Mending operasi plastik sik masuk akal niku. Operasi plastik niku daripada dipasang susuk. Pun to, niku dihapusi tok panjenengan niku. Ndak ada yang ngoten-ngoten niku. Itu dari setan semuanya. Napa jenis yang lain? Ndak ada apa? Wis pokoknya ndak usah percaya jenis-jenis ngoten niku. Itu semuanya dari setan. Berikutnya waktunya mau habis niki. Hukuman bagi tukang sihir atau dukun niku lek konangan dia praktek, grebek praktek dibunuh. Niku hukum Islam nggih nek dibunuh. Tapi lek misalkan ketangkepe pas ora praktek dia terkenal dukun itu dikon tobat, ora tobat dibunuh. Lek pas konangan itu misalkan ketangkepnya itu pas sedang action praktek dibunuh. Makanya nuwun sewu, dulu kan berapa tahun 90 pinten niku. Isune neng Banyuwangi niku dukun niku dukun santet, padahal ndak begitu. Nah itu wis rasa dibahas niku. Jadi hukuman itu bagi dukun seperti ngoten niku. Berikutnya kita masuk tentang karomah. Gambaran saja. Mungkin pernah panjenengan mendengar atau ngalami dan sebagainya, misalkan ada rombongan ustadz atau santri atau ya rombongan lah orang naik mobil, misalkan yang nenggalek neng kunjungan lah begitu. Kemudian qadarullah dia pas munggah neng lo songo nomor itu neng sing tanjakan itu mungkin masuk jurang kabeh mati misalkan begitu. Ternyata ada salah seorang tidak meninggal tapi hanya sekedar lecet kecil. Niku pripun niku? Wah, wong iku orang takdirnya mati betul. Tapi setelah diteliti ternyata dia punya nuwun sewu orang yang soleh, dekat kepada Allah dan sebagainya. Itu namanya karomah ma'unah. Nanti perbedaannya dengan sihir ada. Nanti ini penjelasan dulu. Suatu ketika Umar ketika jadi khalifah ngirim pasukan. Begitu ngirim pasukan, pas khutbah Jumat, pas khutbah beliau tiba-tiba dikasih izin oleh Allah melihat pasukannya terdesak mau kalah. Nah, langsung bengok Umar seketika. Bahasa kita pasukan munggah ning gunung ngono. Aja ngono. Munggah kabeh munggah. Semua pasukannya krungu. Itu karomah yang diberikan Allah kepada Umar. Mungkin ada hal-hal yang lain yang banyak sekali. Dan menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, karomah adalah munculnya kejadian yang luar biasa dari seseorang tanpa diiringi dengan pengakuan kenabian. Bukan nabi, ini orang sing soleh lah begitu. Nah, ini hal-hal di luar nalar manusia. Tapi kita harus bisa membedakan, nuwun sewu, karena cerita banyak yang membuat seakan-akan menjadi berlebihan. Macam-macam kan cerita wali dan sebagainya kan luar biasa. Ya wali itu insya Allah punya karomah, tapi tidak semuanya. Akhirnya digede-gede nih. Lek uang poso, topo kok poso, topo 20 tahun, masuk akal ndak nih? Enggak. Kayak orang mangan 20 tahun piye mriku?
Maksimal orang tidak makan itu 7 hari ini. Ustaz Abdul Aziz niku cerita 7 dina 7 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Akhirnya masuk Islam. Masih mampu dia. Lek 40 dina. Wonten sing ngomongnya, mati itu wong iku. Lek cerita akeh tinggale. Apalagi berpuluh-puluh tahun. Enggak mungkin. Dan tidak ada ceritanya, contohnya dari agama kita bertapa. Tidak ada ilmu bertapa itu. Oh, Rasul kan bertapa, orang bertapa, merenungkan beda. Kayak topo kan beda, orang mangan. Rasul neng gua niku nggih nggawa bekal. Ya nggawa sego nggawa bekal. Tidak apa-apa lah begitu, merenungkan dan sebagainya. Nah, jadi jangan kita terperdaya dengan cerita-cerita yang luar biasa. Wong mlaku ning jero tanah. Kok gelut ning jero tanah. Pripun ngoten niku? Ya cerita itu selalu digedek-gedek nih namanya cerita. Ya kita dulu kadang lek ndak punya ilmu agama itu ceritane sing aneh-aneh. Wah, dahsyat luar biasa, mesti percaya surat Jumat ning Mekah. Percaya mboten? Percaya saya. Percaya lek budale mungkin 2 dina sebelumnya naik pesawat. Lek budale setengah 12 budal ngono pripun ngono. Lah dhisik kan percaya ngoten niku. Wah, diceritani kiai ini lek salat Jumat ning Mekah. Kapan budale tas budal? Adzan langsung budal. Lek dihapus dia wah luar biasa nih. Saya nggih lek ngono mantuk malu hebat Mbah Yai ini niku. Ngapusi padahal sare atau pripun. Nah, luar biasa nih penipuan itu. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, harus diperhatikan kondisi orang yang melakukan hal luar biasa itu. Jika ia berpegang teguh pada syariat Islam dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan, itu berarti karomah. Tetapi kalau pelakunya tidak komitmen dengan syariat Islam dan melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, itu adalah sihir dari setan. Jadi karomah niku nggih beda dengan sihir, jauh sekali, dan pasti berlaku pada orang yang soleh. Karomah kok mendino mendem atau jago, alah orang mungkin. Sihir iya. Cuma kebanyakan masyarakat umum niku lek hal itu di luar nalar niku wis kaya wis inggih mawon tanpa dinalar. Karena apa? Memang tidak punya dasar akidah yang kuat. Terdoktrin ngoten-ngoten niku. Wong iso miber, iso ngilang. Nek ngilang ya iso. Ora iso balik niku. Dan sebagainya. Niki banyak kasus-kasus yang ngoten niku yang ya dunia perdukunan, klenik. Dan ngoten niku sangat laris di Indonesia. Makanya ngaji ngeten iki niku pegel wong sing ngoten niku pegel. Kenapa? Ora oleh pasien, nanti pasiennya banyak berkurang. Kenapa? Sadar, ngerti diapusi, akhirnya dibongkar kan pegel niku. Enak carane ngrusuh itu seperti itu. Ini adalah akidah. Sekali lagi jangan terpedaya oleh kelakuan setan, jin, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Dan waktunya sudah pas nih, nanti berikutnya perbedaan antara sihir dan karomah dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan pernah datang konsultasi kepada dukun, dalam arti orang itu bekerja sama dengan jin. Tanda-tandanya, indikatornya sudah kita sebutkan di 3 pertemuan sebelumnya. Ya, lek tanya bab yang lain, bab fikih dan sebagainya, silahkan kepada ahlinya. Tapi lek sing aneh-aneh niku, konsultasi sing aneh-aneh, nanti lek biasanya terjebak dengan nama besar, terjebak dengan nama gelar di depan. Padahal mungkin masih ada beberapa menit lagi, kurang bentar menit nih. Enggak sadar nih kok.
Ada pertanyaan mungkin satu dua? Nggih Pak, monggo. Waalaikumsalam Pak. Nggih. 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 Nah, seharusnya kita sudah ngerti ilmu kedokteran itu dicek nanti, dibedah. Dibedah. Nah, bukan dibedah nih. Enggak dibedah, dicek. Nah. Oh, oke. Kasus yang ngoten niku banyak. Di Samarinda waktu saya di sini itu ada di rumah sakit Syahrani niku keluar dari perutnya awat. Dipotong metune. Di Sulawesi kan bocah ini kan yang sikile kayak paku akeh dimasukkan. Lek nglebokne kok ngendi? Lek begitu dioperasi diambil ya paku betul. Ada pakunya, ada jarumnya. Betul paku jarum. Pertanyaannya lek nglebokne kok ngendi? Nuwun sewu. Kadang fenomena-fenomena ngoten niku memang bisa jadi terjadi dari setan. Napa nih? Duh, orang meninggal nih. Jadi kalau misalnya di Rasul kok ketok begitu harus dibuktikan. Oh, iki misalkan enek pakune, enek jarume, ya diambil, dibedah. Nek ketok nyeleret ini apa niki? Ya, mungkin bisa jadi itu paku yang masuk, bisa jadi susuk, bisa jadi. Nun sewu memang lu mesti sakit orang itu. Ya. Kalau sampai bisa dimasukkan benda kasar misalkan paku dan sebagainya ke dalam, ini mesti sakit dan biasanya tidak tahan lama. Apalagi dimasukin yang usus, silet, paku, pines, sekilo dilebokne usus, mati seketika nih. Iya kan? Nah, tapi memang ada fenomena-fenomena memang yang di luar nalar manusia. Oke, itu. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau kena kulit yakin betul inna dzanni abdihi. Sahih Al-Bukhari. Kata Allah tuh, aku bagaimana prasangka hambaku. Yakin dia begitu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu, Pak. Nah, terus tindak lanjutnya telepon Pak itu. Enggak dikeluarkan, enggak dioperasi, udah. Perempuannya sakit itu, merasakan sakit. Nggih. Ya mungkin kasus-kasus tertentu, ya macam itu tadi keluar dari perutnya kawat. Kan, lek medis kan juga bingung nih, kok iso metu kawat kon jero. Nah, niki ingat setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, samping kiri kanan. Salah satu ada yang menyebut dari belakang ini tidak bisa diindra dengan manusia. Kayak depan kan bisa diindra dengan manusia. Salah satu bentuknya kadang sing ngoten-ngoten iku. Bisa jadi itu kelakuan setan. Tapi kalau kita beriman tidak bisa. Tidak bisa yang ngoten-ngoten iku ya, karena yakinnya sama aja. Misalkan panjenengan yakin datang neng pondok iki kebal. Saat itu kebal. Di lingkungan itu, misalkan yang pondok apa lah, nek kiai bisa bikin kebal, disebul, diombeni apa, langsung kebal. Di situ dibacok apa-apa, dia itu coba kan keluar, saya yang bacok, ndak wani. Kenapa bisa begitu? Ya itulah keyakinannya itu seperti itu. Setannya dia tertipu matanya itu, ndak ada tinggalnya. Jadi memang bisa jadi orang-orang yang keyakinannya seperti itu, ya dengan keyakinannya. Kata Allah itu bagaimana keyakinannya orang itu. Ya, insya Allah kata nanti berikutnya masih perbedaan antara sihir dan karomah akan lebih jelas lagi.
Insyaallah demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.